Halo para sahabat, jumpa lagi dengan Mimin yang Nubi ini. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel MV Design. Bagaimana kabarnya hari ini para sahabat? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini, Mimin yang Nubi ini akan menceritakan manhwa yang berjudul Wudong Qian Kun. Dan ini adalah chapter kedua. Bagaimana keseruan cerita manhwa kali ini? Silakan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum ke pembahasan manhwa ini, Mimin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua agar menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar Mimin makin semangat lagi membuat video-video manhwa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Check it out. Pada suatu pagi, di sebuah puncak gunung yang sepi, dikelilingi oleh kabut putih tebal yang menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. 2981, 2991, 3000. Di dalam hutan yang lebat, di belakang puncak gunung terdengar dengan samar suara terkesiap tiba-tiba dan sangat intens terdengar. Setelah melihat lebih dekat, di ruang terbuka di dalam hutan terlihat sosok kecil yang sedang berlatih dengan tubuh seperti sedang push up. Namun di atas tubuh kecil yang sedang push up tersebut terdapat batu yang sangat besar dan berat. Tubuh kecilnya naik turun ke atas dan ke bawah dengan beban sebuah batu yang ada di punggungnya. Jenis pose tersebut yang memanfaatkan semua otot di tubuh, melatih kekuatan tubuhnya secara bersama-sama. Keringat menetes deras dan membasahi pakaian hingga pakaian tubuh mungil tersebut basah kuyup oleh keringat. Tentu saja sosok kecil tersebut bernama Lindong. Tidak seperti teman-temannya, dia tidak menikmati kemewahan dan kekayaan pada masa kecilnya. Akan tetapi, ayahnya yang bernama Lin Xiao dengan tegas mengajari bahwa hal terpenting untuk pelatihan adalah kemauan dan ketekunan. Hal ini adalah satu-satunya keuntungan dibandingkan dengan rekan-rekan sebayanya yang diberkati oleh jumlah kekayaan yang baik. Keringat terus menetes hingga mengenai matanya, menyebabkan rasa perih yang menyengat membuat Lindong mengatupkan rahangnya sebagai tanggapan rasa perih tersebut. Pada titik ini, kebanyakan orang pasti memilih untuk berhenti dan beristirahat. Namun, Lindong ingat dengan kata-kata ayahnya bahwasannya hanya selama waktu ini seseorang akan dapat menembus batasannya. Oleh karena itu, dia harus tetap bertahan. Di saat Lindong sedang melakukan pelatihan tubuh, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang sedang memanggilnya. Nampak seorang perempuan berlari sambil memanggil nama Lindong. "Kak Lindong, kakak tidak apa-apa?" "Jangan tinggalkan aku, Kak," ucap perempuan tersebut. "Apa lukamu tidak apa-apa, Kak?" "Sudah kubilang, aku tidak apa-apa. Kalau kakak terluka, sebaiknya jangan latihan. Hanya tersisa 6 bulan lagi sebelum kompetisinya. Aku tak boleh membuang-buang waktu." Gadis ini bernama Kintan, seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh ibuku, dan kita tumbuh layaknya saudara sejak kecil. Namun, ulat kecil itu telah berubah menjadi gadis yang cantik. Banyak yang bilang kalau orang dari luar kota
datang untuk melihatnya. "Kakak, aku khawatir kepadamu," ujar Kintan. "Keparat Linsan itu lagi kan? Aku akan memberitahu Kak Linsia untuk membantumu." "Tidak usah, Kintan." "Loh, kenapa?" "Si keparat itu menghina ayahku di depanku. Kalau aku meminta bantuannya, takkan membuatnya bungkam. Aku akan mengalahkannya sendiri." "Tapi kekuatan Linsan sudah mencapai lapisan sifat tubuh keempat. Kakak, kau hanya berada di lapisan sifat tubuh kedua. Kau tak akan bisa mengalahkannya." Si keparat Linsan itu, dia tidak hanya memulai setengah tahun lebih dulu. Ayahnya juga pengelola keuangan keluarganya. Jadi dia bisa membeli banyak ramuan untuk membantu latihannya. Dan sejak ayah menolak semua bantuan dari keluarga Lin, sejak dirinya cedera beberapa tahun lalu, mereka dengan sendirinya tidak bisa bersaing. Berikut tingkatan-tingkatan kekuatan dalam video ini. Tingkatan dasar disebut sifat tubuh. King Tan hanya orang biasa. Lindong tanpa ramuan. Lin San menggunakan ramuan. Lin Xiao setelah cedera. Lin Xiao sebelum cedera. Dan dari semua itu, Lin Langtian di dalam 4 keluarga dari dinasti Dayan, dia adalah legenda jenius dari keluarga Lin. Kekayaan dan bakatnya tiada tanding. Para keparat itu memiliki kondisi dan kekayaan yang baik. Kemudian Lindong jadi teringat saat-saat dia terprovokasi oleh Linsan. Ini adalah cuplikan video dalam chapter 1. Dan link chapter 1 sudah Mimin taruh di box deskripsi. Silakan kunjungi jika belum melihat chapter 1-nya. Terima kasih. Aku tidak memiliki kondisi seperti mereka. Yang bisa dilakukan untukku hanyalah bekerja keras. Aku pasti akan melampaui kalian. Tidak, aku Lindong pasti akan menjadi 100 kali lipat lebih kuat dari kalian. Tanpa disadari oleh Lindong dan Kintan, dari hasil latihan tersebut, kekuatannya berhasil menerobos. Yang sebelum latihan dia masih di sifat tubuh lapisan kedua. Sekarang Lindong menerobos ke sifat tubuh lapisan ketiga. Itu membuat Kintan sangatlah gembira melihat kemajuan kakaknya. "Kak Lindong, akhirnya aku berhasil menerobos ke sifat tubuh lapisan ketiga. Aku berhasil. Selamat, Kak." "Ini berkat ginseng merah yang ayah berikan kepadaku. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan ramuan. Tak kusangka ini berhasil," ujar Lindong. "Apa ramuannya benar-benar memberikan efek besar pada latihan?" tanya Kintan. "Tentu saja, Kintan. Ramuan ini memiliki kemampuan untuk memelihara tubuh dan mengisi tenaga yang sudah terpakai. Itu bisa meningkatkan kecepatan latihan, dan konon katanya bahkan ada ramuan kelas tinggi yang dapat meningkatkan 1 level, menghidupkan kembali, dan efek misterius lainnya. Kalau saja aku punya lebih banyak ramuan, melampaui Linsan adalah hal yang mudah," ujar Lindong. "Kakak, kalau kau ingin ramuan,
Kenapa tidak meminta pada kakek saja? Tanya Kintan. Tidak bisa, Kintan. Sejak ayah cedera beberapa tahun lalu, banyak orang di keluarga yang bersikap dingin pada kami. Kalau aku meminta pada kakek, itu hanya akan membuat mereka terlihat sombong. Ayah bilang, keluluhan dalam kehidupan tidaklah sedikit. Aku tidak ingin diremehkan oleh mereka. Meskipun keluarga kami tidak memiliki kondisi yang baik, aku takkan kalah dari siapapun. Dengan upayaku sendiri, aku akan mengalahkan semua orang yang sombong. Meskipun kau bilang begitu, tapi kalau kau tidak punya ramuan, itu sangat sulit. Ayah, kemajuan yang begitu cepat, itu semua adalah hasil kerja kerasmu, anakku Lindong. Ginseng merah itu hanyalah ramuan tingkat 1, jadi ada batasan efeknya. Ketekunan dan kerja keras adalah poin yang bisa membuatmu kuat dari orang lain. Baik, aku akan berusaha, ayah. Kau tidak perlu takut kesulitan akan malas, bukan begitu, Kintan? Aku ketahuan. Benar kata ayah. Kakak, kau harus berusaha. Aku akan bantu ibu memasak makan malam. Aku pergi dulu. Ayah, jangan salahkan Kintan. Dia hanya cemas. Ya, ayah tahu. Karena kau sudah mencapai sifat lapisan tubuh ketiga, ayah akan memberikan teknik pukulan padamu. Wow, sungguh keren. Perhatikan baik-baik. Dengan teriakan rendah, Lin Xiao mengulurkan anggota tubuhnya dan memposisikan posisinya. Tampak sekuat harimau. Dan ketika dia mengerahkan gerakannya, itu tampak gesit seperti monyet. Serangkaian suara berderak renyah terus-menerus terdengar dari pakaiannya. Lindong menatap penuh perhatian saat tinju Lin Xiao menari-nari. Pikirannya hanya terkonsentrasi pada pemandangan di depannya. Segala sesuatu yang lain diabaikan. Dan semua yang tercermin di matanya adalah serangkaian teknik tinju ini. Wow, keren! Seni bela diri yang kuajarkan padamu adalah pukulan tajam, atau juga dikenal sebagai 9 gema. Ayah, cepat ajari aku. Saat aku mempelajarinya, aku takkan lagi ditindas oleh si sombong Lin San. Oke, angkat tanganmu nak, sedikit lagi. Baik. Dong-er, maafkan ayah. Ayah tidak bisa memberimu kondisi latihan yang layak. Hoi, itu salah, hei, kata ayah. Tapi kau tidak pernah mengeluh dan menerima semuanya dan berusaha bekerja keras. Ayah yakin kau pasti akan menjadi bintang yang paling terang dan menyilaukan di keluarga Lin.